Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sejarah Publik kelas A akan membahas mengenai novel sebagai media sejarah publik. Materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai sejarah perkembangan novel di Indonesia. Saya Fauzia Al-Basit akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan novel di Indonesia. Novel merupakan sebuah karangan atau prosa yang ditulis oleh seseorang yang memiliki sebuah cerita, yang memiliki sebuah rangkaian kisah yang panjang, di dalamnya juga memiliki sebuah tokoh utama dan beberapa tokoh pendukung lainnya. Dalam perkembangannya, sebuah novel memiliki kisah yang menarik dari tahun ke tahunnya. Novel di Indonesia sendiri memiliki banyak genre yang ditulis oleh penulisnya, dimulai dari genre roman sejarah, dan lain-lain. Novel yang dikemas secara menarik oleh penulisnya dapat membuat para pembaca semakin penasaran dengan isi cerita di dalamnya. Terdapat sebuah anggapan resmi yang dibicarakan oleh para ahli yang menyatakan bahwa kesusastraan Indonesia modern bermula dari karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan sebuah penerbit resmi pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1917. Sebelum Balai Pustaka ada, kecenderungan novel tersebut dengan tegas mengatakan bahwa cerita yang dikandung di dalamnya merupakan sebuah kisah yang benar-benar terjadi. Hal ini dapat diartikan bahwa novel yang sebelum adanya Balai Pustaka merupakan kisah nyata, berbeda jika dibandingkan dengan novel setelah didirikannya Balai Pustaka. Hingga pada saat ini, yang menceritakan bahwa isi novel tersebut dicampuri dengan kisah fiksi. Pada perkembangan sejarahnya, kesusastraan tersebut sering tertuju pada tahun 1920-an yang merupakan sebuah angkatan Balai Pustaka. Novel yang dikenal pada masa itu adalah sebuah novel karya Marah Rusli yang berjudul Siti Nurbaya. Ketika tahun 1970-an, sebagian anak muda yang menjaga independensinya kemudian menulis novel yang dikategorikan sebagai sastra populer. Pada generasi Asadi Siregar muda seperti Edi Iskandar, Mas Hardi, Yudhistira Adi Nugraha, Teguh Esa, dan lain sebagainya, menulis novel tentang percintaan yang menyenangkan, tidak mengurus unsur politik dan unsur negara yang terkandung di dalamnya, seperti novel yang berjudul Cintaku di Kamus Biru, Arjuna Mencari Cinta, Ali Toffan Anak Jalanan, dan lain sebagainya. Booming minyak dan praktik pembangunan kapitalisme sehingga menciptakan kelas menengah yang semakin kaya di beberapa kota, tak pelak menjadi setting cerita novel-novel yang populer pada saat itu. Emosi anak muda pada saat itu sama sekali tidak mau mengambil risiko untuk mengungkit kejadian tahun 1965 yang memakan korban ratusan ribu orang, serta pada saat itu sastra menjadi sebuah pelarian traumatik. Ketika novel pada tahun 1980-an hingga awal 1990-an sebagian besar bersetting pada pedesaan atau kota-kota kecil, sudah menjadi hal umum bahwa kekuasaan politik rezim Orde Baru demikian kuat dan mencengkramkan. Kekuasaannya meliputi dan menembus berbagai aspek kehidupan. Orang tidak memiliki keleluasaan berbicara tentang aspirasi politiknya, tidak boleh mewacanakan sesuatu yang sensitif atau bersentuhan dengan politik kekuasaan pusat. Ketika setelah 1998, novel sebagian besar justru diambil alih oleh anak-anak muda. Mereka menawarkan tema-tema yang jauh lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Jalur cerita dengan gaya kritik ideologis dan budaya model Pramudia Anantatur yang pernah ditutup oleh masa Orde Baru kembali dibuka. Masalah-masalah etnis dan unsur sara yang sensitif menjadi cerita yang biasa, misalnya terlihat dalam novel Lim Hua. Novel-novel pada beberapa tahun belakangan ini kembali memindahkan lokasi ceritanya ke kota-kota, lokasi yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan, mulai dari Saman, Supernova, dan sejumlah novel yang terbit pada tahun 2000-an, seperti Ketika Lampu Berwarna Merah, Jejak Sang Pembangkang, dan lain sebagainya. Para tokoh juga berganti, mereka relatif terpelajar yang tahu politik dan mengerti tentang sosiologi dan demokrasi yang memiliki pengetahuan yang cukup luas.
Di sini saya akan menjelaskan tentang novel menjadi media sejarah publik. Novel merupakan sebuah karya sastra yang diminati cukup banyak oleh umum, sehingga memiliki ruang yang bagus untuk dijadikan bahan dalam penyampaian cerita sejarah. Penyampaian sejarah yang dituangkan dalam sebuah novel membuat jarak antara pembaca dengan sejarah tidak terlalu renggang, sehingga penyampaian tentang sejarah dapat dicerna dengan mudah oleh pembaca. Novel sejarah bisa menjadi media penyampaian sejarah kepada publik. Contohnya, yaitu novel sejarah yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Hal ini dilakukan agar pembelajaran sejarah di sekolah tidak membosankan dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mempelajari mata pelajaran sejarah. Novel sejarah ini termasuk ke dalam kategori novel fiksi non-fiksi, yang artinya cerita di dalam novel tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi. Salah satu novel sejarah yang populer adalah karya Pramudia yang berjudul Bumi Manusia, yang memiliki latar belakang sejarah masa kolonial. Di dalam novel tersebut menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada masa itu, seperti keadaan perbedaan antara budaya kolonial dan pribumi. Dalam memilih novel sejarah pula, sebagai media pembelajaran, harus benar-benar selektif dan harus disertai sumber bacaan lain, sehingga tidak salah dalam menafsirkan pengetahuan yang didapat dari novel. Dan jika didukung oleh sumber bacaan lainnya, maka bisa menjadi ilmu pengetahuan yang didapat dari novel itu menjadi kredibel. Novel sejarah juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman mengenai tentang kewarganegaraan dan moral. Menurut Raymond, novel sejarah dapat digunakan untuk meningkatkan budaya narasi dan literasi, serta dalam novel sejarah juga mengajak pembaca untuk berimajinasi, dan sekaligus dapat mempelajari tentang moral. Salah satu novel sejarah yang dapat meningkatkan jiwa kebangsaan yaitu novel karya Hamka, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebangsaan dan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Novel ini digunakan menjadi media pembelajaran di kelas sebagai salah satu cara dalam menumbuhkan nilai kebangsaan. Nah, pemanfaatan novel sejarah sebagai pembelajaran sejarah digunakan di berbagai negara seperti di Belanda. Novel sejarah yang membahas mengenai perbudakan dianggap lebih dapat membantu peserta didik untuk memahami perjalanan sejarah bangsa Belanda. Nah, kemudian di Amerika, dengan membaca novel bertema Perang Dunia Kedua, peserta didik mampu dibawa ke imajinasi Perang Dunia Kedua yang hasilnya peserta didik lebih aktif dan kritis dalam debat. Nah, di Irlandia, novel sejarah mengenai kaum pengungsi yang dapat di negara tersebut mampu menghadirkan perasaan empati bagi peserta didik. Nah, beberapa perjalanan tentang penelitian mengenai novel sejarah di atas memberikan gambaran bahwa sebenarnya novel sejarah dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah. Terdapat beberapa kekurangan juga harus diperhatikan dalam pemanfaatan novel sejarah dalam pembelajaran sejarah. Nah, kekurangan yang pertama adalah novel sejarah tidak akan pernah terlepas dari unsur rekaan atau imajinasi pengarangnya. Nah, kemudian kekurangan kedua adalah jumlah novel sejarah yang bisa digunakan sesuai dengan materi sejarah sesuai dengan kurikulum masih minim jumlahnya. Dari kekurangan yang telah disebutkan, tetap ada peluang bagi pemanfaatan novel sejarah dalam pembelajaran sejarah. Contoh novel bertema sejarah. Novel yang pertama berjudul Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Novel ini diterbitkan pada bulan Oktober 2017 di Jakarta. Novel yang berlatar tahun 90-an menceritakan kehidupan persahabatan antara laut, Alex, Sunu, Daniel, Julius, Gusti, Bram, dan Kinan. Mereka rejim yang merampas kebebasan berpendapat. Para aktivis tersebut sering berkumpul dalam markas organisasi mahasiswa. Mereka membahas buku-buku terlarang seperti buku karya dari Pramudia Anandatur. Mereka berkumpul dengan memiliki ketertarikan yang sama untuk menentukan ketidakadilan yang dilakukan oleh rejim pemerintahan pada saat itu. Walaupun dengan resiko yang sangat tinggi, mereka bisa saja diculik
atau ditembak di tempat, namun mereka tetap memperjuangkan keadilan. Dalam novel ini juga menceritakan peristiwa Belangguan, yaitu peristiwa pemberontakan untuk membela petani-petani jagung yang lahannya akan dirampas oleh pemerintah. Dalam peristiwa ini, Laut dan kawan-kawan dijebloskan ke penjara. Di penjara, mereka diinterogasi dan disiksa dengan kejam menggunakan setrum, diinjak dengan sepatu bergerigi, dan dipukuli habis-habisan. Para aktivis tersebut tidak memberikan jawaban dan pada akhirnya mereka dibuang ke bungur asih. Novel ini juga menceritakan adanya pengkhianatan dalam persahabatan mereka, karena setiap rencana yang mereka buat, mereka sering bocor kepada intel. Seperti pada peristiwa Belangguan, demo di Surabaya, dan lain-lain. Mereka mencurigai tokoh Naratama sebagai pengkhianat. Pada bulan Maret 1998, mereka diculik, disiksa, dan diinterogasi dengan kejam. Laut, Sunubram, Kinan, dan lainnya disekap dan setelahnya hilang begitu saja tanpa jejak. Sedangkan Alex, Daniel, Naratama, Choki, Hamdan, dan 5 orang lainnya kembali dalam keadaan hidup. Buku ini benar-benar menceritakan secara jelas bagaimana kejamnya rejim pada saat itu. Mereka yang mempunyai pemikiran kritis dibungkam, rakyat hidup dalam banyak tekanan, dan banyak aktivis yang diculik dan hilang tanpa jejak. Contoh novel bertema sejarah yang kedua, berjudul Max Havelaar. Novel ini merupakan karya dari Multatuli atau Edward Doesdecker yang diterbitkan pada tahun 1860 dalam bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, novel ini diterbitkan pada tahun 1972. Kisah dalam novel ini berawal ketika seorang maklar kopi yang bernama Batapus Drugstoffel bertemu dengan penulis yang bernama Shalman. Drugstoffel banyak menemukan tulisan Shalman yang memuat tentang kopi, dan ia sangat ingin mempublikasikan tulisan-tulisan itu. Di antara banyaknya tulisan Shalman, ia menemukan kisah yang menarik dan berisikan kekejaman. Kekejaman tersebut dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tersebut menyebabkan banyak penduduk pribumi yang miskin dan menderita karena kelaparan. Penderitaan rakyat pribumi sangat mengguncang pemerintahan kolonial Belanda. Akibat dari itu, Belanda menerapkan politik etis yang mana Belanda memperbolehkan kaum pribumi untuk mengenyam pendidikan. Namun ternyata, di balik adanya politik etis tersebut, Belanda mempunyai maksud lain dengan adanya itu. Dapat memenuhi kebutuhan tenaga administrasi di tingkat rendah. Cerita novel ini memuat fakta yang benar-benar terjadi. Bahkan, Multatuli berani menantang pemerintah kolonial Belanda untuk membuktikan kekeliruan dalam novel Max Havelaar.